Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasmin, saya absen 10 dan saya dari kelas 10-2. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang biografi B.J. Habibie. Jadi yang pertama di sini ada identitas B.J. Habibie. B.J. Habibie atau yang memiliki nama panjang Badrudin Yusuf Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak dari Alwi Abdul Jalil Habibie yang merupakan seorang ahli pertanian yang berasal dari etnis Bugis Gorontalo. Sedangkan ibunya, R.A. Tuti Marini Puspawardojo, merupakan seorang dokter spesialis mata yang berasal dari Surabaya dan berasal dari etnis Jawa. Mereka semua tumbuh di dalam keluarga yang religius. Ketika B.J. Habibie berusia 3 tahun, beliau ini sudah dapat membaca Al-Quran dengan jelas dan fasih dikarenakan keluarganya ini sering sekali melantunkan bacaan Al-Quran di rumah mereka. Pada Maret 1998, B.J. Habibie diangkat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Di masa itu sedang terjadi krisis ekonomi dan juga politik yang sedang menguncang Indonesia. Krisis moneter tersebut menyebabkan inflasi tinggi, banyak perusahaan yang bangkrut, dan juga meningkatnya angka pengangguran. Gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai daerah. Tekanan rakyat yang begitu kuat menyebabkan Presiden Soeharto lengser atau mundur pada Mei 1998. Hal itu menyebabkan B.J. Habibie secara otomatis dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga secara konstitusi. Walaupun masa jabatannya hanya berlangsung selama 1 tahun 5 bulan, namun Habibie telah membawa reformasi besar yang menjadi tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ia membuka kebebasan pers, ia menghapus kontrol ketat terhadap media dan juga membebaskan media untuk mengirim opini secara terbuka. Beliau juga mendorong pemilu multipartai yang membuka demokrasi secara luas-luasnya dan menjadikan pemilu 1999 sebagai pemilu paling demokratis setelah era Orde Baru. Di bidang pemerintahan, Habibie memperkenalkan sistem desentralisasi dengan kebijakan otonomi daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur anggaran serta pengambilan keputusan sendiri demi mempercepat kemajuan wilayah masing-masing. Selanjutnya adalah referendum Timor Timur pada tahun 1999. Nah, referendum Timor Timur ini dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Kegiatan ini diawasi langsung oleh pihak PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil dari referendum ini adalah 78% masyarakat Timor Timur memutuskan untuk merdeka dari negara Indonesia. Meskipun kelihatannya negara Indonesia ini seperti kehilangan sebagian dari wilayahnya, namun keputusan dari B.J. Habibie ini dianggap sebagai keputusan yang memiliki kedewasaan dalam dunia politik. Selanjutnya ada kisah cinta B.J. Habibie dengan Hasri Ainun. Nah, selain terkenal di bidang politik, B.J. Habibie ini juga dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dengan kisah cintanya bersama Ibu Hasri Ainun yang kala itu menjadi seorang dokter. Mereka berdua menikah pada tahun 1962 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ilham Akbar Habibie dan juga Tarek Kemal Habibie. Dalam beberapa wawancara, Habibie menyebutkan bahwa Ibu Ainun ini merupakan cinta sejatinya. Jadi mereka berdua adalah sepasang suami istri yang sangat mendukung satu sama lain. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang lebih sejahtera. B.J. Habibie ini selalu didukung oleh istrinya pada saat segala urusan yang
dia lakukan, terutama pada saat beliau menjadi insinyur penerbangan di Jerman. Namun sayangnya Ibu Ainun harus mengembuskan nafas terakhirnya dikarenakan kanker ovarium pada tanggal 22 Mei 2010. Hal ini tentunya membuat Habibie merasa terpukul. Oleh karena itu, beliau ini ingin kisah cintanya itu abadi dan juga beliau ingin kisah cintanya ini menjadi inspirasi bagi generasi-generasi yang akan datang. Jadi beliau memutuskan untuk membuat sebuah novel yang berisi tentang kisah cinta mereka berdua. Selanjutnya ada wafatnya B.J. Habibie. Jadi beliau ini meninggal pada usianya yang ke-83 tahun pada tanggal 11 September 2019. Beliau meninggal dikarenakan oleh serangan jantung. Beliau mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto yang berada di Jakarta. Karena kematian beliau, banyak sekali masyarakat Indonesia yang turut sedih. Jadi, tidak sedikit dari mereka yang mendatangi pemakaman dari B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie ini dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata. Beliau dimakamkan tepat di sebelah makam mendiang istrinya. Selain mewariskan di bidang politik dan juga demokrasi, beliau juga mewariskan beberapa hal dalam bidang pendidikan dan juga teknologi. Jadi contoh dalam bidang teknologi adalah sebagai insinyur penerbangan internasional, beliau ini membuat rancangan pesawat N250 Gatot Kaca yang kini menjadi pesawat kebanggaan dari negara Indonesia. Selain itu, pada bidang pendidikan, beliau juga mendirikan beberapa lembaga pendidikan dan juga penelitian demi kemajuan bangsa Indonesia. Beliau itu membuktikan bahwa ketekunan, kerja keras, dan rasa cinta terhadap negara dapat membuat kita ini berkontribusi lebih banyak bagi negara kita tercinta. Beliau ini bukan hanya sekedar ilmuwan, tapi beliau merupakan sesosok presiden yang berhasil membawa negara Indonesia menjadi negara yang lebih sejahtera dan lebih maju. Nah teman-teman, jadi yang dapat kita simpulkan dari kisah beliau barusan adalah tidak ada batasan untuk kita meraih cita-cita dan juga berusaha demi kemajuan negara kita tercinta. Semangat beliau akan terus membara di dalam hati kita, rakyat Indonesia, dan juga akan menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang.